Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah PKLU. Kami bersyukur walaupun kita semua saat ini masih ibadah dengan live streaming, tapi kita percaya bahwa melalui ibadah ini kita semuanya akan sangat terberkati melalui ibadah ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PKLU. Anggota Pelkat PKLU Marturia, mari kita masuk dalam saat teduh. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar kepada kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B bait yang pertama. Tuhan ambil hidupku. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada saat ini kami anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah
Pelkat PKLU. Biarlah ibadah ini Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya. Pada siang hari ini kami juga berdoa bagi pelayan firman pada ibadah ini, Diaken Ipon Mudeng Rampengan. Biarlah Tuhan terus juga memberkati Ibu Ipon melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami senantiasa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk untuk jemaat PKLU. Kita kembali akan menyanyi dari Gita Bakti 38, bait 1 dan 3, Yesus Sumber Damai. Anggota Jemaat PKLU, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Diaken Ipon Mudeng Rampengan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan dan kehidupan kami, tempat kami bersandar dan berharap. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kembali kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sadar keterbatasan dan kerapuhan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, perkenankanlah untuk berbelas kasih, mengaruniakan hikmat Roh Kudus-Mu, hingga kami beroleh pengertian dan mampu memahami firman-Mu, serta melakukannya. Dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini, kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani gumul juang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Nehemia pasal 12 ayat 38 sampai dengan 43 yang menyatakan, dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel, menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hananya, dengan memegang nafiri, dan Maesaya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer.
Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisahria. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada ayat bacaan kita sebelumnya diceritakan bahwa Nehemia lah yang memimpin pembangunan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya sampai kemudian ditahbiskan. Nehemia yang pada saat itu bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta di Persia, terbeban mendengar cerita teman-temannya yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, dan mereka juga bercerita bahwa tembok Yerusalem sudah terbongkar, tinggal puing-puing saja, dan begitu pula dengan pintu-pintu gerbangnya sudah hangus terbakar. Hingga pada akhirnya Nehemia diberikan izin oleh Raja Artasasta untuk kembali pulang ke kampung halamannya, tanah leluhurnya, untuk kembali membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan pada masa itu. Nehemia mengajak semua teman-temannya yang sudah lebih dahulu kembali untuk bersama-sama membangun tembok dan pintu-pintu gerbangnya. Banyak yang ikut melibatkan diri di dalam pembangunan tembok itu. Ada para imam besar dan imam yang lainnya, tokoh agama, tokoh penguasa yang adalah tokoh masyarakat, kota-kota lain di sekitar kota Yerusalem, kaum perempuan dan juga yang lainnya. Mereka semua bertolong-tolongan, bahu-membahu, bekerja sama dan bekerja keras untuk dapat membangun kembali tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Namun semuanya itu satu hal yang Nehemia percaya, bahwa Tuhanlah yang memampukan dan menolong mereka. Mereka berdoa dan berpuasa memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, karena mereka menyadari banyak sekali cercaan, hinaan, hambatan, dan tantangan dari musuh-musuh mereka yang ingin menggagalkan usaha mereka, ingin memporak-porandakan kembali tembok. Namun mereka tetap bersemangat, tidak takut, karena ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Hingga pada akhirnya pembangunan tembok Yerusalem dan gerbang dan pintu-pintu gerbang itu boleh mereka selesaikan dengan melibatkan sekitar 50.000 orang, dengan masa pembangunan dikerjakan dalam kurun waktu 52 hari. Hasil kerja mereka membuahkan hasil yang manis. Mereka mempersembahkan tembok ini untuk Tuhan, untuk ditahbiskan, untuk diresmikan, dikhususkan untuk Tuhan.
Sebenarnya tembok ini adalah tembok biasa, tapi mengapa ditahbiskan? Karena tembok ini dibangun dan dikhususkan untuk Tuhan, yaitu untuk melindungi kota Yerusalem dari ancaman musuh-musuh mereka dan juga untuk melindungi bait Allah. Mereka bersukaria karena telah melewati masa-masa sulit mereka dalam pembangunan tembok dan juga pintu-pintu gerbangnya yang kemudian ditahbiskan untuk Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur, Nehemia membentuk 2 paduan suara yang besar, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Mereka memperdengarkan kidung pujian dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Pada ayat 43 dikatakan, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 poin dari kisah Nehemia yang dapat kita pelajari dan lakukan dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, nyanyian syukur. Bangsa Israel menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur dan tanda terima kasih kepada Tuhan atas kerja keras, penyertaan perlindungan Tuhan, karena boleh melewati setiap tantangan, hambatan pada saat membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu kaum PKLU yang sudah bekerja keras pada masa muda dahulu hingga pada saat ini boleh menikmati berkat hasil usaha kerja keras yang selama ini didapat, berupa mobil misalnya, rumah, tabungan, pensiun, dan investasi lainnya. Sama seperti Nehemia, pasti juga Bapak Ibu mengalami dan merasakan begitu banyak hambatan, tantangan, tekanan, cemooh, cercaan, dan bahkan hinaan dalam melakukan usaha pekerjaan yang tentu tidak mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan kesabaran, perjuangan, ketekunan, kedisiplinan, ketaatan, ketulusan hati, keringat, bahkan air mata. Namun dari semuanya itu, pasti Bapak Ibu sebagai orang percaya menyadari dengan sungguh bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang memampukan dan menolong Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita, maka selalu ada sukacita di ujung semuanya itu. Nyanyian dan pujian tentu saja terus dinaikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki semuanya asalnya dari Tuhan, tanpa terkecuali hidup dan kehidupan kita. Pujian dan nyanyian kita persembahkan juga ketika kita dianugerahkan kesehatan yang baik, yang sempurna, apalagi di tengah-tengah situasi ancaman COVID-19. Kesehatan Bapak Ibu boleh tetap terpelihara, semakin dikuatkan, tetap bersemangat. Itu juga merupakan bagian dari apa yang kita miliki saat ini.
tidak saja melulu diukur dengan harta benda. Kasih sayang dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa dan begitu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Anak cucu dan orang-orang di sekitar yang begitu sayang dan memperhatikan kepada oma opanya, eyang yangtinya, opung dolinya akan menambah sukacita Bapak Ibu semua. Tuhan memakai hidup mereka untuk memelihara, melindungi, memberi rasa aman dan tenang, memberikan kebahagiaan dan kasih sayangnya yang tulus kepada Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, hingga boleh terpelihara hingga sampai saat ini. Suka maupun duka, badai dan gelombang boleh dilewati bersama dengan Tuhan. Kasih dan kemurahannya selalu menyertai agar kita tetap teguh, taat dan setia kepada firman-Nya. Tuhan tidak pernah ingkar janji akan kasih setianya. Dia akan menggenapi janjinya untuk memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal kedua adalah ungkapan syukur dalam bentuk persembahan. Persembahan mengingatkan kita semua bahwa semua yang kita miliki, kekayaan, kehormatan, jabatan, kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan, bahkan diri kita sendiri, semua adalah kepunyaannya. Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup dan kehidupan kita. Untuk itu, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan, yang dilandasi dengan ketulusan hati sebagai tanda syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, Sang Sumber Berkat. Yang ketiga, ketika kita menaikkan syukur dengan mempersembahkan nyanyian dan pujian serta persembahan syukur, lakukanlah dengan bersukaria dan sukacita. Bukan karena suara kita bagus dan merdu untuk didengar, atau kita pandai bernyanyi, bukan karena kita hebat dan kaya secara materi, maka kita memberi persembahan yang besar. Memberi karena akan mendapat pujian dan kehormatan, bukan juga memberi karena paksaan. Namun, berilah persembahanmu karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak akan menjadikan kita berkekurangan ketika kita memberi persembahan, tapi Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlu dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita persembahkan semua yang terbaik yang kita miliki pada saat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sudah disapa oleh kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu menaikkan syukur melalui nyanyian dan pujian, memberikan persembahan yang terbaik kepada Bapa sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tambahkan hikmat Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari yang indah ini, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, persekutuan kaum lanjut usia di Jemaat GPIB Marturia, dan juga dimanapun mereka berada. Mereka yang senantiasa bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Mereka yang juga selalu berpengharapan akan Tuhan, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana dalam menjalani hari-hari mereka bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Berkati mereka agar mereka dapat menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka bersama anak cucu yang mereka cintai, bersama keluarga dekat mereka, bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka. Biarlah kehadiran mereka sebagai kaum lanjut usia bukan menjadi penghalang karena keterbatasan mereka, tapi justru menghadirkan dan dirindukan untuk membawa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan berkat. Begitu juga dengan kaum lanjut usia yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Tabib yang agung, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna kepada mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, dokter yang merawat, dan juga keluarga yang setia mendampingi dan merawat mereka dengan penuh kasih, Engkau juga berkati. Kami percaya kasih dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan segala pergumulan, kerinduan, dan pengharapan mereka akan semua yang mendatang kebaikan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya dan mewujud nyatakan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Rocky Karinda. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, hikmat bijaksana di dalam Tuhan, serta karuniakan Roh-Mu yang kudus, agar pekerjaan di ladang Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kehadiran Bapak Pendeta di tengah-tengah Jemaat Marturia boleh mendatangkan berkat dan sukacita, serta iman percaya kami kepada Tuhan semakin bertambah. Pemerintah dan bangsa kami juga mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan arif bijaksana, berkeadilan untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Di tengah-tengah pergumulan besar bangsa kami, yaitu pandemi COVID-19, kami menyadari hanya Engkaulah sumber kekuatan dan tempat sandaran kami. Teguhkan iman percaya kami
bahwa pertolongan dan keselamatan hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan berkati segala upaya pemerintah dalam menangani dampak virus COVID-19 ini. Biarlah hikmat Tuhan selalu tercurah atas pemimpin bangsa kami. Hidup mereka tetap di jalan terang Tuhan, agar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan boleh menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ampuni kami ya Tuhan akan salah dan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil di dalam Imamat 27 ayat yang 30 yang menyatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari nyanyian Gita Bhakti 84, baitnya yang pertama, inilah ungkapan syukurku. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami kembali boleh memberikan persembahan kami. Kami percaya seluruh hidup kami dan persembahan yang kami berikan ini juga semua hanya berasal daripada-Mu. Karena itu biarlah Bapa sendiri yang akan memberkati persembahan kami, dan Roh Kudus yang akan memberi hikmat pada semua yang akan mengelola persembahan kami ini, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ajar kami juga Tuhan untuk juga memberikan persembahan melalui hidup kami, melalui perkataan dan perbuatan kami, agar seluruh hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami senantiasa mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-98. Mazmur 119 ayat yang ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu ada padaku. Terima kasih. Kita akan masuk dalam warta jemaat PKLU. Ucapan terima kasih. Pengurus dan anggota Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Ivon J. Mudeng Rampengan yang telah melayani ibadah Pelkat PKLU siang ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Untuk ibadah PKLU di bulan yang akan datang, nanti akan diwartakan kembali melalui warta jemaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada prokantor, pemusik, multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan rekan-rekan kami. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.